Sepatu Adidas KW, seberapa baguskah sepatu Adidas KW? Ya kalau saya bilang bagus sih nggak bagus-bagus amat. Oke, jadi di sini adalah Adidas Prime Blue, edisi 5 Gods. Ya, karena saya iseng saja, jadi saya coba membeli sepatu ini. Oke, supaya teman-teman juga yang lihat video ini bisa tahu kualitas dari sepatu KW. Oke, jadi dari pendapat saya pribadi, untuk label, oke lah ya, label bisa di print. Kemudian untuk tali sepatunya ya mirip-mirip juga, bukan mirip lagi kalau saya bilang ya, ini ya namanya tali sepatu, kurang lebihnya sama. Oke, di sini untuk logo 5 Gods saya bilang cukup bagus. Untuk bagian lapisan atasnya, knitnya, saya bisa bilang bagus. Oke lah. Buat yang pernah merasakan Adidas Ultra Boost original, pasti akan terasa bedanya saat dipakai ya. Oke. Sekarang saya mulai dari bantalannya yang katanya Ultra Boost-nya. Oke, bisa dilihat ya. Oke, bentuknya kurang lebih sama, tapi ini lebih kasar. Jadi ada potongan di sininya, tajamnya itu lebih kasar. Untuk empuknya, ya 11-12 lah empuknya. Biasanya di belakang sini ada tulisan Ultra Boost, tapi untuk yang KW ini saya lihat tidak seberapa jelas ya Ultra Boost-nya, tulisan Ultra Boost-nya. Kelihatan nih. Kemudian di depan ini ada logo juga, logo Adidas. Oke, yang seperti yang bisa dilihat di sini. Oke, coba saya dekatkan lagi. Maaf agak goyang. Oke, nah kelihatan kasar kan? Kelihatan kasar buatannya. Ya jelas tidak sebagus yang orisinil. Oke, saya sekarang ke bagian bawah. Oke, bisa kita lihat busnya. Ya, warnanya hitam karena kebetulan di sini sol luarnya juga hitam. Kemudian yang sering dibilang-bilang kontinentalnya, gambar kudanya tidak sebagus yang orisinil. Iya, bisa kita lihat. Oke, ya tidak seperti yang orisinil. Oke, nah sekarang kita lihat busnya. Boleh. Oke, nah, sudah bisa dilihat ya. Oke, ini review dari orang awam, jadi ya menurut pendapat saya pribadi sebagai awam yang tidak terlalu mendalami dunia sepatu, secara fisik sepatu ini sudah cukup oke lah ya. Kemudian biasanya di Ultra Boost itu ada istilahnya penahan di bagian tumit. Tapi pada sepatu KW yang saya beli ini, sepatu fake yang saya beli ini tidak ada penahan tumitnya. Jadi hanya busa saja dan juga ya lapisan ini, tapi di bagian dalamnya tidak ada penahan tumit, tidak ada plastiknya. Kalau yang ori yang saya punya itu ada penahan tumitnya. Di sini tidak ada, kosong.
kosong. Hanya ada plastik ini saja. Oke. Ya, saya akan lanjutkan ke bagian dalam. Oke. Ya, satunya juga saya keluarkan. Nah, ke bagian dalam. Oke, coba kita lihat. Bisa terlihat nggak? Aha. Ini kebetulan insolnya tulisannya Prime Blue. Langsung saya keluarkan. Ini Prime Blue. Ya. Oke. Kita masuk ke bagian dalamnya. Oke, sama seperti bus orisinil, di dalamnya itu langsung ada lubang-lubang yang memperlihatkan busnya. Lubang-lubang ini ya. Oke. Cukup oke. Walaupun tidak rapi ya. Saya bilang oke karena ya menurut saya sih oke dari segi harga dan kelihatan bus miripnya, walaupun tidak mirip ya. Cuma ini ada lubangnya juga. Oke, sekarang insolnya. Insol yang orisinil itu kalau bagian sini ya oke, bisa di print. Nah, sekarang kelihatan nih. Insol yang orisinil tidak seperti ini. Insol yang orisinil tulisan Adidasnya itu di bagian atas biasanya ya. Kemudian nomor seri di samping sini. Selain itu juga ini insolnya lebih tipis dibandingkan yang orisinil. Bisa dibilang ini tipis banget sih. Kemudian bagian sininya, bagian tonjolan-tonjolan di insol, bagian bawah insol itu bisa lebih menonjol. Ya ini mungkin yang bukan KW Super ya, ini cuma sekedar imprint saja untuk motif di bagian insol. Ya, insolnya seperti ini. Oke. Nah, kemudian kita menuju ke bagian dalamnya. Di bagian dalam sini biasanya ada itu dia. Oke. Jadi buat teman-teman yang biasa melihat video-video lain atau baca-baca di internet, pasti akan bilang, oh sebelah kiri dan kanan itu pasti akan beda nomor serinya. Oke, ini saya lihat. Sudah ya, sudah terlihat ya. Sekarang saya akan melihat yang sebelah. Oke. Apakah sama atau berbeda? Oke. Nah. Art FX oke, FNJ oke, yang nomor kedua itu 6509. Di sini tadi 6509, kemudian bawahnya ini 1407. Lihat yang sini 1407. Jadi seharusnya nomor serinya antara sepatu kiri dan kanan itu berbeda, tapi di sini sepatu kiri dan kanan sama. Oke. Untuk lapisan lainnya, lapisan knitnya ya oke. Oke, sekarang saya akan coba untuk pakai bagaimana rasanya ya. Biasanya orang-orang penasaran nyaman nggak sih pakai sepatu KW-nya Adidas Ultra Boost ini, atau bagaimana sih kualitas KW Adidas Ultra Boost. Oke, bisa dilihat.
masih ada bunyi remnya. Oke, karena di bagian tumitnya tidak ada pelindung, tidak ada yang menguatkan ya, jadi mungkin kalau buat olahraga nggak disarankan. Menurut saya sih buat olahraga sih tidak terlalu disarankan, tapi kalau yang mau pakai untuk olahraga silahkan saja. Secara keseluruhan menurut saya cukup nyaman. Jadi selama ini saya biasanya memiliki bagian kaki bagian tengah yang cukup tinggi. Jadi kalau pakai sepatu biasanya pasti nyari yang sininya lumayan seret ya, supaya bisa nopang. Untuk sepatu KW ini menurut saya cukup lumayan lah kalau untuk jalan saja. Oke, jadi secara keseluruhan bisa saya bilang dibandingkan dengan yang original pasti masih banyak kekurangannya yang KW ini. Jadi tetap saja kalau misalnya punya dana lebih silahkan beli yang original. Kemudian untuk yang KW ini silahkan juga, kalau memang dananya cuma cukup buat KW saya juga nggak ngelarang. Dan kalau dalam kondisi dipakai gini juga orang ya nggak sampai ngeliatin ke bawah lah, tapi kita kan tahu sendiri juga bahwa yang kita pakai ini ya barang KW. Kembali lagi secara keseluruhan kalau dipakai buat jalan-jalan saja, buat ya gaya-gayaan, bolehlah. Oke, mungkin itu saja review dari saya. Terima kasih banyak.